Oke guys, edisi pertama kita di podcast Ruang Taktik bersama Bung Faiz. Halo. Piala Dunia 2026 sudah selesai, ketemu juaranya. Bung Faiz, simple pertanyaan saya sebagai analis taktik. Piala Dunia 2026 ini apa yang menjadi spesial? Ya sebetulnya Piala Dunia 2026 ini ada beberapa momen yang memang baru ya, baru mulai dari formatnya, terus mungkin ada perkenalan water break dan segala macam. Tapi di luar itu aspek teknisnya itu tren taktiknya sih. Tren taktiknya itu lebih banyak tim yang bertahan secara organisir lah, lebih terorganisir lah bertahannya. Jadi kalau kita nonton kayak Cape Verde bisa sampai ngelewatin beberapa halangan, dia seri akhirnya meskipun akhirnya kalah gitu. Ada Maroko, meskipun Maroko juga nggak bisa dikatakan bertahan total. Terus ada justru lawan Belanda yang terkenal dengan total football itu mereka memaksa Belandanya buat bertahan gitu. Itu sebuah momen-momen yang unik di Piala Dunia sih. Dan paling menarik juga di laga final gitu. Kenapa tim sekelas Argentina juara bertahan terus di beberapa pertandingan itu sebetulnya juga memang nggak begitu dominan gitu. Ketika lawan Inggris juga menang baru terakhir, tapi di final tuh bisa anti klimaks gitu, bisa sampai 0 shot gitu. 90 menit itu 0 shot tanpa menghasilkan peluang sama sekali gitu. Bisa dibilang seperti itu, bisa dikurung lah ibaratnya sama Spanyol. Itu yang paling menarik sih sebetulnya di mungkin orang-orang lupa mungkin Mas. Argentina mungkin menjadi, bagi saya ya ini ya, itu nomor 1 lah, bakalan menang ini nanti. Waktu itu prediksi saya. Tapi orang-orang juga lupa bahwa Spanyol ini masih kebobolan 1 gol. Dan itu yang tidak banyak dilihat. Hanya melihat Messi sosok di situ. Faktanya pada saat final Messi nggak ada apa-apanya. Betul. Analisanya Bang. Iya, itu sebetulnya ada kemarin udah aku bahas juga sih, kalau teman-teman mau nonton video analisisnya di final tuh udah ada di YouTube-nya. Tapi intinya ini saya mau bold lagi lah, kenapa gitu. Apa yang bikin Argentina mati kutu lah, terutama ya Messi gitu. Messi kalau nggak salah mencatatkan 2 sentuhan aja di final third itu, di sepertiga akhir itu cuma 2 sentuhan aja di babak pertama atau babak pertama terutama. Nah itu artinya gini, Spanyol tuh bertahannya tuh nggak di areanya sendiri. Itu yang membuat Unai Simon itu, bahkan kipernya Spanyol tuh bahkan nggak menyentuh bola, nggak save gitu. Sementara kiper Argentina 11 save kalau nggak salah. Dan itu kalau dibandingkan sama statistiknya Unai Simon itu kalau nggak salah 10 sepanjang turnamen save-nya. Sementara turnamen ya. Martinez gol lagi ya, Martinez 11 gitu. 11 di satu pertandingan aja gitu. Jadi memang strateginya menjauhkan bola dari gawang sendiri. Itu strategi pertama. Nah, yang kedua adalah filosofi yang mungkin agak unik ya, agak aneh gitu buat sebagian orang, yaitu bertahan dengan possession gitu. Bertahan ketika Spanyol menyerang itu memainkan bola, bersirkulasi kiri kanan, passing dan segala macam. Itu mereka sebetulnya sedang bertahan, mempertahankan bola biar nggak kena lawan. Nah, itu salah satu filosofi yang memang pernah dikemukakan sama Pep Guardiola ya. Sama Pep Guardiola, kalau lawan nggak pernah pegang bola, otomatis mereka nggak menciptakan peluang. Gitu. Tapi ada antitesisnya sebetulnya, sama-sama dari Barcelona. Mourinho itu kan, Jose Mourinho ini antitesisnya Pep Guardiola. Yang menariknya dia sama-sama sebetulnya di Barcelona. Waktu itu Mourinho sebagai translatornya Robson ya. Jadi dia bilang kalau justru orang yang sering memegang bola itu rentan melakukan kesalahan gitu. Jadi bertolak belakang tapi sama-sama betulnya sebetulnya. Nah, sebenarnya tren taktik sekarang tuh antara dua itu sih, antara kiblatnya filosofinya Pep sama Mourinho gitu. Kalau saya sih nyebutnya sepak bola efisien ya. Karena kita sudah kedoktrin dari dulu itu kiblatnya ke Inggris, yang dimana tika-tikinya ala-ala 4-5 tahunan yang lalu mungkin betul. Masih hype banget. Kalau sekarang begitu crossing, passing itu begitu sangat akurat sekali, dan itu mampu menerobos lawan-lawan yang saya kira dulu
passing nggak sehebat ini pemain-pemain ini. Tapi sekarang begitu sangat efisien dan itu menjadi sangat menarik di sepak bola untuk era sekarang. Iya. Final kemarin itu muncul, tapi Spanyol yang unggul dan Spanyol yang menggunakan itu menurut saya. Kalau efisiensi passing kemarin, sementara kan Spanyol kan kemarin 65% ya, lumayan ya. Iya, untuk pegang bolanya. Argentina nggak dapat apa-apa. Apakah Argentina masih menggunakan pola lama? Ya, Argentina sebetulnya menggunakan pola yang adaptif ya. Artinya mengikuti lawan. Ambil contoh ketika melawan Inggris, dia di press, dia pertama di press habis-habisan, dia sebetulnya masih ibaratnya tertekan tapi masih dalam kontrol lah ibaratnya. Jadi masih bertahan lah dalam mode bertahan. Tapi itu tadi ketika Inggris nyetak gol terus Inggris menurunkan blok pertahanannya, main bertahan, Argentina gantian gitu yang full attack itu. Jadi Scaloni ini sebetulnya nggak punya ide bermain atau filosofi yang saklek lah ibaratnya. Kalau dibilang dibanding dengan Spain atau Spanyol. Kalau ide bermain yang dipegang Argentina memang dia menerapkan beberapa permainan yang cepat tadi yang sebutkan tadi. Ada permainan cepatnya, ada juga mengandalkan Messi, itu pasti ya udah mengandalkan Messi, dan Messi kadang bukan ditaruh di dalam gitu, di dalam kotak penalti, malah ditaruh di luar di kanan. Makanya dia bikin assist, bikin crossing dan segala macam. Itu salah satu ide taktiknya Scaloni sih sebetulnya. Variasinya itu cukup banyak sebetulnya. Kenapa lawan Spanyol nggak bisa? Karena itu tadi Spanyol melakukan high press. Jadi di back itu udah dipegang sama dua strikernya Spanyol gitu. Spanyol tuh menggunakan striker yang sebetulnya bukan bukan goal scorer lah. Ibaratnya Ferran Torres yang cetak gol kemarin tuh baru satu yang cetak gol. Makanya itu yang mau saya tanyakan, karena ketika full time masih seri, wah ini bakalan penalti nih. Tapi ternyata kebobolan juga Argentina gitu. Dan itu tidak diduga-duga gitu. Bakalan permainannya akan seperti sama. Mulai sampai half time selesai, sampai full time selesai, permainannya hampir sama. Memang Argentina dihajar habis-habisan gitu ya menurut saya. Tapi ketika gol satu tercipta, kayaknya buyar. Buyarnya artinya kok bisa Argentina kecolongan gitu loh. Oke. Jadi sebetulnya ya itu tadi ada banyak save ya, sekitar 11 save itu sebetulnya Spanyol sudah beberapa kali sebetulnya menciptakan peluang, mulai dari tendangan bebas ada, terus dari permainan Olmo, Oyarzabal gitu. Jadi menurut saya sih kalau Spanyol punya goal scorer yang mumpuni atau elit itu, sebetulnya Argentina harusnya udah habis di 90 menit itu. Iya. Tapi karena finishingnya dari Oyarzabal itu nggak oke, terus ada peluang dari Nico Williams juga ada yang sempat dianulir, atau Merino hampir nyetak gol juga nggak kena headingnya. Tapi intinya itu tadi, ancaman tuh sudah ada gitu. Jadi ketika kita nonton pertandingan itu sebetulnya wah ini kayak tinggal nunggu gol aja sih sebetulnya, karena itu tadi dari generate peluang tuh lebih banyak Spanyol sebetulnya. Jadi tinggal nunggu waktu. Tapi karena nggak punya goal scoring yang elit, akhirnya ya permainan De La Fuente ini masukin Ferran gitu. Itu game changer lah ibaratnya. Game changer, masukin Ferran yang justru waktu lawan Cape Verde itu dia punya peluang di depan gawang tuh mantul ke tiang gitu. Jadi kalau fans-fans Barca itu kayaknya udah tahu deh sama Ferran, tipikal yang kayak gitu. Tipikal yang suka buang-buang peluang. Tapi ya itu tadi, ya inilah sejarah lah, magisnya sepak bola yang nggak bisa ditebak itu, ternyata dia malah justru bisa cetak gol di momen krusial. Kalau menurut Bung Faiz, kartu merah ke Argentina itu mukul juga nggak sih? Atau ada pengaruhnya nggak sama gol ini juga? Pastinya karena kehilangan. Frustasi banget karena betul. Aku bilang oke lah Spanyol memang hajar habis-habisan Argentina, tapi ini sampai full time. Kalau tadi benar disampaikan kalau Spanyol ini benar-benar memang punya goal getter yang hampir merata, itu sudah kebobolan banyak ini Argentina. Tapi sampai full time toh Argentina save semua gitu. Tapi kartu merah ini sepertinya cukup mengganggu konsentrasi di menit-menit akhir dan sampai ke extra time. Betul. Lumayan loh itu ganggu juga kan? Iya betul, karena kita lihatlah beberapa drama lah ibaratnya setelah pertandingan gitu kan, banyak ada Paredes berkelahi dan segala macam. Memang gaya Argentina ini kan
yang unik sebenarnya dari Scaloni itu kan 4-4-2 ya. 4-4-2. Empatnya ini gelandang. Kalau 4-4-2 kan biasanya kalau kita era-era lama kan empatnya ini yang sisi kanan kan winger kanan, sisi kiri winger kiri gitu. Tapi Argentina justru nggak pakai, semuanya gelandang. Mulai De Paul yang main, terus Simeone, terus yang kiri baru Nico Gonzalez. Nico pun itu juga pemain sebetulnya bukan ya bisa masuk ke dalam gitu. Jadi idenya Scaloni ini menang di tengah sebetulnya, menang di tengah dengan petarung gitu, pemain-pemain bertipikal petarung. Tapi itu tadi ternyata Spanyol bisa lepas dari hal itu semua. Sebetulnya perangnya itu di depan sebetulnya. Kalau saya lihat perangnya itu tadi center back di press sama dua, Dani Olmo sama Oyarzabal, otomatis kan center backnya dua udah kena satu, dipegang satu-satu. Nah ini yang membedakan Argentina nggak melakukan press ke center back gitu. Jadi mereka sengaja menutup Rodri. Nah menariknya Rodri itu malah memancing gitu. Artinya dia malah sembunyi atau gerak menjauhi Kubarsi. Dilihat dari petanya itu dia malah menjauh, terus malah berada di belakangnya itu Messi, kalau nggak salah Messi yang melakukan press di depan. Nah tujuannya apa? Untuk membebaskan Kubarsi ini. Kubarsi ini yang dibebasin sama Rodri, biar Rodri itu diikutin sama Alvarez. Karena memang idenya Argentina mematikan Rodri sebetulnya. Idenya Scaloni itu mematikan Rodri. Planningnya ya memutus aliran ke Rodri gitu. Tapi menurut saya miss-nya di sini, di Scaloni. Rodri itu permainan Spanyol itu kan terkenal dengan positional play ya. Positional play artinya seperti ini yang dilakukan Rodri ini, dia memposisikan diri justru menjauhi Kubarsi. Tujuannya biar apa? Yang pressing Kubarsi ini menjauh, menghilang dari sub Kubarsi. Tujuannya itu. Nah, Kubarsi di sini punya ruang yang tinggi. Punya ruang yang lebar gitu. Lebar, terus dia jauh dari pressernya itu si Alvarez yang ngikutin Rodri karena sudah dipancing sama Rodri tadi. Akibatnya di situ McAllister harus keluar. Kalau McAllister keluar, Olmo jadi nggak bebas. Jadi kalau bisa di play lagi bisa kelihatan sekuensnya gitu. Rodri memancing, nah Kubarsi punya ruang itu kosong, langsung dipasing ke Olmo. Nah, jadinya secara pressing Argentina itu nggak bisa dibilang tumpul. Beda dengan pressingnya Spanyol. Mungkin bisa dilihat juga peran Kubarsi di sini di gol anulir Spa itu, di klip di gol anulir Spa. Mengapa Kubarsi juga jadi pemain yang ini juga sama Rodri juga mancing Alvarez. Biar ngikut, terus Kubarsi kosong. Nah, Kubarsi punya banyak ruang waktu, pelan-pelan dipres sama McAllister. Akibatnya Olmo bisa lepas. Play. Olmo bisa lepas. Nah, ini salah satu peluang di sini juga punya dua opsi lah, kick ke tengah sama dibawa ke sayap bolanya. Itu menariknya Spanyol, dari permainan sayap mereka itu nggak selalu dimainkan ke crossing. Jadi tadi dimainkan ke tengah itu bisa. Nah ini sama ini. Jadi kuncinya sebenarnya di Kubarsi sebetulnya. Ketika gelandangnya dikunci, laga lawan Spanyol, Kubarsi lah yang sebetulnya jadi playmaker lah ibaratnya. Nah ini malah dilawan backnya, maju dia, baru dia kirim operan ke Yamal di sini. Di sini pun gol, terjadi gol, tapi dianulir karena Yamal offside. Jadi menurut saya sih kejeliannya De La Fuente itu nggak memasang Kubarsi ini 19 tahun, tapi memang dia punya kemampuan ball playing. Jadi ketika Rodri ditutup, dia yang jadi ibaratnya playmaker lah di belakang. Tapi kebanyakan orang atau rumor di luaran sana, ini kayaknya Argentina hampir sama kayak Portugal, individu yang diserang. Kalau Portugal ada Ronaldo, ini ada Messi. Ketergantungan sama satu pemain. Oke lah, Messi ya dia yang paling tua di situ, dan mungkin banyak orang mengira ketergantungan Argentina dengan Messi. Kenapa Messi nggak diganti aja sama orang yang lebih fight mainnya? Analisanya. Ya, karena pengaruh Messi sangat besar sekali sih di situ.
sebetulnya Messi kan secara teknik, secara ini masih ada ya. Kalau kita bandingkan sama Ronaldo gitu, ya kita bahkan Ronaldo banyak netizen bilang ya udah beban tim gitu. Harusnya sama juga narasinya juga Messi harusnya juga sih sama ya? diganti gitu. Narasinya diganti tapi nggak sekuat Messi. Kalau Ronaldo kuat sekali harusnya dia diganti, tapi Messi nggak. Messi masih karena itu tadi dia menunjukkan performa dia dengan cetak gol, dengan bikin assist. Sementara Ronaldo kan enggak. Jadi sebenarnya secara tim Messi masih dibutuhkan. Tapi itu tadi di fase menyerang. Ketika fase bertahan Messi juga itu tadi nggak ada andilnya. Itulah yang membedakan striker-striker modern ya. Waktu ketika kita memainkan Messi yang jarang terlibat di fase bertahan, jarang melakukan press. Terus kenapa juga Spanyol kok mainin Oyarzabal gitu, pemain yang pendek, terus nggak, intinya bukan tipikal striker nomor 9 itulah. Tapi tujuannya itu tadi untuk bertahan, untuk di fase bertahan itu melakukan press itu tadi ke lawan. Ketika back sekarang nggak dijaga ya, dulu ya di Argentina kan ada punya juga Lisandro Martinez yang jago passing juga kan, itu juga mati juga sebetulnya karena dijaga itu tadi pemain depan. Indonesia di Argentina punya sebetulnya si Alvarez doang gitu, tapi ketika Messi itu nggak jalan. Harus diganti atau enggak? Menurut saya sih memang harusnya ada diganti, tapi karena pengaruh secara mentalitas itu juga pengaruh juga Messi itu ke semua tim. Itu yang agak riskan menurut saya. Tapi ini final ini, Bung. Final. Kukira yang tua-tua minggir dulu. Oke lah, playnya main aja sampai full time selesai. Harusnya extra time udah masuk orang-orang yang baru yang memang secara power harus punya andil di situ karena ini final gitu. Nah, menurut Bung Faiz, selama fase grup sampai ke final, menurut orang-orang yang saya dengar ini, yang saya baca dari semua netizen itu, Argentina bermain buruk pada saat final. Setuju nggak? Setuju. Jadi sebetulnya di antara permainan sepanjang Piala Dunia ini pas lagi final kok lagi main buruk. Apa karena Spanyol yang lebih bagus? Ya oke lah lebih bagus. Tapi ini kayaknya lagi main buruk nih. Ada beberapa momen sebetulnya Argentina bisa memainkan bola ke depan gitu. Mungkin ada klip yang BUARG itu dipasang. Sebetulnya ada momen mereka memainkan bola. Artinya nggak seburuk perkiraan lah. Ini mereka main bola, build up terus dari bawah di kanan. Nah, di sini sebetulnya Messi sudah minta bola tapi nggak dikasih kayak gini. Terus lalu bola disirkulasikan lagi. Nah, harusnya menyerang di sisi yang sini harusnya, tapi nggak dilakukan, balik ke tengah, balik ke sisi yang itu lagi. Oke lah, di situ ada unggul jumlah pemain. Tapi menurut saya, nah di sini Messi baru dapat bola. Baru lakukan. Sebetulnya mereka bisa menyerang. Nah ini di finishing terakhir crossing tapi gagal. Jadi sebetulnya kalau dibilang semua buruk sebetulnya enggak. Maksudnya dalam beberapa momen tuh Argentina bisa keluar gitu. Tapi sangat sedikit sekali. Terus itu tadi ketika udah di depan ya udah bingung mau diapain. Jadi itu kalau nggak salah sentuhan di final third yang paling dekat sama final third itu kotak penalti itu tadi. Tapi gimana nggak bingung lihat pertahanannya semua turun. Rajin banget. Itu betul. Jadi yang bikin Spanyol juga susah itu karena semua itu tadi ikut bertahan. Even di sini Yamal pun menjaga pemain yang terjauh gitu. Tujuannya biar Argentina nggak bisa pindah ke sisi yang sini. Itu yang jadi masalah ini. Nah ini yang merebut juga Oyarzabal tuh pemain depan. Jadinya itu tadi secara work rate, secara teamwork dalam artian untuk bertahan mereka lebih kolektif sih. Bergerak secara unit lah. Itu yang dilakukan oleh Spanyol yang membuat Argentina kesulitan. Dan kalau balik ke pertanyaan apakah bermain buruk, iya bermain buruk, cuman sinyal itu sebenarnya udah kelihatan ketika lawan Inggris sebetulnya. Gimana kalau waktu lawan Mesir? Sepertinya itu juga hancur itu. Mesir juga sama gitu karena dalam tanda kutip ada kejadian yang kontroversi lah. Karena banyak istilah, banyak hatersnya Argentina itu bilang soal kontroversi tersebut gitu. Gak ada Argentina nggak akan rame nih. Masa mau tersingkir apalagi lawan Mesir lagi gitu. Iya betul. Tapi oke lah, Spanyol juara gitu ya. Tapi orang masih mengenang siapa itu Messi, siapa itu Argentina, sementara dia berjuara bertahan. Kalah, oke. Siapa man of the match Argentina menurut Bung Faiz?
di final kemarin. Banyak Messi masih. Bung Faiz gimana? menurut saya sih Martinez ya, karena kalau nggak ada dia sebetulnya udah banyak Habis sudah ya. gol yang tercipta ya, beberapa headingnya Nico Williams yang sangat dekat itu menurut saya juga butuh refleks yang bagus gitu. Terus ya memang banyak save-nya itu memang berada di tengah lah, bola-bola mudah lah ibaratnya. Tapi menurut saya tetap itu butuh apa ya, pengalaman kalau kiper. Karena kita lihat Belgia yang kalah sama Spanyol juga ditendang jarak jauh sama Kubarsi, ditangkap kipernya, lepas bolanya, blunder akhirnya terjadi blunder gitu. Nah, itu butuh pengalaman. Menurut saya sih Martinez. Yang bisa kita petik untuk kita nih, Bung Faiz. Biasanya Piala Dunia itu jadi ajang pembelajaran juga untuk semua negara gitu, termasuk Indonesia. Apa yang bisa diterapkan untuk negara kita yang sebentar lagi juga, saya tuh seolah-olah ini mimpi kami semua, mimpi teman-teman semuanya pecinta sepak bola Indonesia. 4 tahun depan kita harus ikut deh gitu. Apalagi konon katanya 64 ya. Betul. Kalau nggak lolos, wah udah deh. Kebangetan. Apa yang bisa dipetik di sini untuk negara kita nih, sepak bola kita. Sementara kan kita punya pelatih yang baru nih. Iya, menurut saya sih apa yang dibawa pelatih lama Sintayong itu sebetulnya mengenalkan Indonesia kepada sepak bola yang nggak melulu soal menyerang dan menyerang gitu. Soal possession, soal permainan tuh harus total football gitu. Jadi STY itu memperkenalkan bahwa ternyata ada sepak bola bertahan loh. Bertahan terus mengandalkan kecepatan, umpan transisi, serangan balik seperti itu. Waktu pertama kali saya analisis saya juga banyak yang nggak jago possession, nggak jago build up, nggak bisa dan segala macam. Tapi ternyata lama-lama dia mengasih tahu bahwa ada permainan seperti ini memang. Nah, ini yang permainan yang logis dipakai oleh Indonesia. Karena kita bisa dibilang ya negara yang inferior ya. Maksudnya ya pemain aja kita harus ngambil dari. Ya maksudnya ya itu tadi. Artinya kita harus sesuaikan filosofi yang bermain sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita bermain. Ya oke, kita bermain bertahan itu menurut saya oke. Apa yang dilakukan dengan Cape Verde itu juga udah sangat bagus dengan bermain bertahan, dan dia jadi ibaratnya jadi apa, publik yang dicinta lah sama dunia lah. Dan cambukan buat kita juga itu. Iya, itu sebenarnya cambukan buat kita semua bahwa itu tadi kita bermain bertahan nggak masalah, karena ya memang kita masih berada di peringkat FIFA yang 100 sekian gitu. Cape Verde udah 60 tapi ya tetap main seperti itu. Menurut saya sih nggak masalah ketika bermain bertahan, tapi harus diimbangi dengan serangan balik yang cepat gitu. Itu yang agak susah, karena serangan balik itu selain kecepatan butuh decision making, pengambilan keputusan yang cepat sekali. Nah, itu yang agak berkurang juga di squad kita sekarang ini ya. Ya mungkin kita nanti lihat AFF lah seperti apa, apakah ada perubahan yang signifikan terhadap permainan. Secara permainan sebetulnya timnya itu pemainnya itu sama gitu. Pemainnya itu sama dari yang lama, hanya sedikit yang baru. Ya semoga ada peningkatan sih di aspek itunya. Oke, Bung Faiz, kayaknya kita nanti analisa timnas kita deh. Bentar lagi AFF udah mau main. Dan guys, jangan lupa untuk kalian yang mau komen, silakan kasih masukan Bung Faiz yang sudah memberikan statement, memberikan analisa kerennya untuk hari ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.